Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Salam damai bagi kita semua. Majelis mengucapkan selamat datang kepada segenap warga GKJ Gumulan, juga kepada warga gereja lain ataupun warga yang baru pertama kali ikut kebaktian di GKJ Gumulan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga GKJ Gumulan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan yang diperingati antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025. Majelis ikut berbahagia. Warta Gereja, Minggu 26 Januari 2025. Romawi 1. Perjamuan Kudus Anak. Hari ini, Minggu 26 Januari 2025, Perjamuan Kudus Anak akan dilayankan dalam ibadah di Gereja Gumulan pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia. Kepada orang tua yang mempunyai anak usia kelas 3 SD sampai dengan usia kelas 2 SMA yang belum sidi, diharapkan mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Dalam perjamuan kudus ini, persembahan akan diedarkan 2 kali. Yang pertama akan diedarkan oleh anak-anak remaja untuk persembahan mingguan dan untuk persembahan kantong minggu keempat. Dan setelah pelayanan sakramen perjamuan kudus, akan diedarkan 1 kantong sebagai persembahan perjamuan kudus. Mohon perhatiannya. Romawi 2, pengkhotbah warga. Besok pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 dalam kebaktian di Jomboran 2 jam 8 waktu Indonesia Barat, kebaktian akan dilayani oleh Bapak Suhardi, warga dari Blok 4. Romawi 3, tukar pelayanan firman se-sinode GKJ. Akan dilaksanakan besok pada hari Minggu 9 Februari 2025 dalam kebaktian di Jomboran 1 jam 6 waktu Indonesia Barat dan kebaktian Gumulan 2 jam 8 waktu Indonesia Barat. Kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Bintoro SSI dari GKJ Meranggen Demak. Adapun besok Minggu tanggal 23 Februari 2025, Majelis GKJ Gumulan akan mengutus Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA untuk melayankan firman Tuhan di GKJ Meranggen Demak. Romawi 4, persembahan bulanan. Persembahan bulanan untuk bulan Desember 2024. Blok 1 jumlah kartu 84, jumlah persembahan Rp12.020.000. Blok 2 jumlah kartu 57, jumlah persembahan Rp6.805.000. Blok 3 jumlah kartu 39, jumlah persembahan Rp4.715.000. Blok 4 jumlah kartu 47, jumlah persembahan Rp3.375.000. Jumlah keseluruhan jumlah kartu ada 227, jumlah persembahan Rp26.915.000. Romawi 5, persembahan kebaktian. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah Sabtu 18 Januari 2025 dan Minggu 19 Januari 2025 adalah jumlah yang hadir 472, jumlah persembahan Rp2.839.000. Persembahan pelayanan perjamuan kudus dalam kebaktian Minggu 19 Januari 2025 di Gereja Gumulan sejumlah Rp2.261.000. Romawi 6, persembahan kantong khusus. Persembahan kantong khusus minggu ketiga yang dikumpulkan dalam ibadah Minggu 19 Januari 2025 adalah Rp2.264.000. Persembahan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja.
Demikianlah warta gereja, dan yang akan memimpin kebaktian pada saat ini adalah Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSIMA menggunakan liturgi perjamuan kudus anak. Kami undang Bapak Ibu Saudara juga anak-anak kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, marilah kebaktian ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Satu sukacita di pagi yang indah ini, mari kita merayakan akan setiap karya kebaikan Tuhan. Mari kita ungkapkan Kidung Jemaat 322 Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita dengarkan bacaan Alkitab dari Mazmur pada pasal yang kelima di ayat 12 dan 13 sebagai berita anugerah. Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri dan saling memberi salam damai satu dengan yang lain.
Masih dengan bangkit berdiri, mari kita rayakan sukacita hari ini. Mari bersama dengan gerakan sukacita kita pujikan 2 kali lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Bapak, Ibu, dan anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam mengaturkan persembahan akan diiringi kidung jemaat 385, burung pipit yang kecil.
kita aturkan persembahan ini dalam doa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan. Berkatilah persembahan ini, persembahan yang tidak seberapa dibandingkan dengan begitu banyak berkat yang telah Tuhan kami terima. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Berkati, beri kebijaksanaan bagi Bapak Ibu yang ditugasi untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat melayani dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus hadir dan mengkuduskan perjamuan kudus anak ini yang menjadi peringatan akan Engkau, akan pengorbanan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur. Dan kami memohon untuk Ibu Pendeta Wiwi Wulandari yang akan menyampaikan sabda-Mu, beri kemampuan dan hikmat sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ibadah pada saat ini kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dan doa ini kami mohon ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan yang pertama di Nehemia 8 ayat 1-3, dilanjut ayat 5-6, dilanjut ayat 8-10. Ketika tiba di bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu kepada jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan dimengerti. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, sebelah kanan berdiri Matija, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Bedaya, Misael, Malkia, Hazum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosadab, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berdukacita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 19 ayat 1-9 dan 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala, memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengutuhan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi
Gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 22. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, Aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil bagi kita pada saat ini sebagaimana Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pada pasal keempat di ayat 14 hingga 21. Adakah anak-anak remaja, Bapak Ibu yang membawa Alkitab hari ini? Mari kita buka. Ya, bagi yang membawa tab suci juga boleh, HP suci juga boleh. Kita buka dalam Injil Lukas pada pasal keempat di ayat 14 hingga 21. Yang tidak membawa HP suci atau kitab suci, kita cermati yang ada di layar. Lukas 4 ayat 14 hingga 21. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Anak remaja blok 4, apa kabar hari ini? Blok 4 mana? Blok 4 suaranya. Blok 4, anak-anak remaja orang tua, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Suaranya ini belum sarapan ya? Sama. Anak-anak remaja orang tua blok 2. Blok 2 apa kabar hari ini? Wah, luar biasa, baik, sehat, puji Tuhan. Lebih kerasnya. Sekarang anak remaja orang tua blok 1, apa kabar hari ini? Weh, semangat. Sekarang satu lagi, anak remaja orang tua blok 3, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, hadir di antara kita. Berapa ini? 755? Oh, kurang 1. Yang 1 izin ya. 1, puji Tuhan. Bapak Ibu kalau mencermati di balkon kita lebih penuh hari ini begitu nggih. Karena mereka yang ikut perjamuan kudus dikonsentrasikan ada di balkon kita. Nah, pernahkah anak-anak main seperti ini? Pernah main telepon-teleponan? Oh, pernah. Kalau dari yang ngomong kira-kira ngomongnya gimana? Halo? Hola, hello, terus jawabannya apa? Hai. Nah, sekarang kalau Bu Wi berkata hello, jawabnya hai. Hello semuanya. Keren. Kalau Bu Wi mengatakan apa kabar hari ini? Jawabnya baik. Sehat, luar biasa, sungguh amat baik. Rasanya kalau ada kabar seperti itu gimana? Kabarnya baik, kabarnya luar biasa, kabarnya hebat. Seneng ya mendengarnya. Kalau kabar hari ini, ada hari ini yang tidak bersuka cita? Ada nggak yang sedih hari ini? Ada Bapak Ibu yang sedih? Iya Bu, sedih karena besok anak-anak di rumah semua loh malah. Anak-anak libur berapa hari? Oh 3. Nah, itu cukup enggak? Oh, cukup sekali, jangan kurang. Senin libur, Selasa libur, Rebo libur, Kamis jangan lupa sekolah lagi ya. Terus lupa sekolah, enggak boleh. Kabar kita harus kabar baik. Kabar kita harus kabar sukacita. Nah, ini anak remaja yang kalau pakainya HP ngasih kabar, kira-kira emojinya itu emoji yang senyum atau emoji yang nangis gitu. Oh, mesti emoji bagus kalau kita dengarnya yang senyum ya. Emoji yang unyu-unyu, yang baik, karena kabarnya adalah kabar baik. Nah, satu kabar baik hari ini kembali
sekalipun hari ini mungkin akan ada dalam siaran tunda gitu nggih, karena ada sesuatu di internet, kita akan ada dalam siaran tunda. Tapi satu hal yang keren hari ini kira-kira apa? Mengawali 2025, saya mau ajak teman-teman, adik-adik memberi aplaus kepada kakak-kakak remaja yang hari ini tugas. Ada Mas Farel, ada Mbak Queen, ada Mbak Nindya, tepuk tangan. Tadi ada yang berani membaca, Mbak Meta, Mbak Nafa, Mbak Serlita, tepuk tangan buat mereka. Dan ada remaja dari Blok 3 yang mengedarkan persembahan. Dan tepuk tangan buat tim IOL yang sekarang sedang berjuang gitu ya. Dan juga khususnya tepuk tangan buat guru sekolah minggu, pendamping remaja. Terima kasih untuk hari ini. Ya, kabar baik karena Komisi Remaja GKJ Gumulan ada dalam pelayanan khusus. Dan tentunya kita hari ini akan bersama mendampingi anak-anak kita untuk boleh menerima sakramen perjamuan. Mari kita belajar dari bacaan tadi. Anak-anak tadi bacaannya yang dibaca itu panjang atau pendek? Panjang ya. Memang hari ini kita belajar bacanya agak panjang. Kita lihat bacaan yang pertama tadi. Bagaimana kita mencermati bacaan ketika dalam kitab Nehemia pada pasal yang ke-8 ada pembacaan hukum-hukum Tuhan di Hari Raya Pondok Daun. Jadi Hari Raya Pondok Daun adalah merayakan pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir dalam perjalanan di padang gurun hingga mereka masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana mereka harusnya bersukacita ketika Esra membacakan bagian-bagian dari kitab itu. Tetapi saat itu mungkin karena haru, mungkin karena ada cerita masa lalu yang kelam, para umat ini mengenang para leluhur mereka dan mereka ada dalam duka cita. Maka Tuhan katakan melalui Nehemia, hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Harus bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan menjadi pelindung, pembebas. Tuhan akan memberkati umatnya. Demikian juga bagaimana kita ada dalam sukacita ketika kita boleh berpengharapan melalui kekuatan berkat dari Tuhan melalui bacaan Mazmur. Anak-anak kalau pagi hari itu kira-kira anak-anak itu membuka jendela pintu kamarnya gitu enggak? Enggak. Anak remaja pemuda buka pintu jendela kamar gitu enggak? Yang membuka mama? Ibu gitu ya. Dibuka jendelanya supaya matahari kebuka gitu ya Mas Isa ya. Jadi ibu sengaja membuka biarlah terang matahari itu menyinari dan silau. Baru kemudian terasa kok panas ya. Nah ini namanya bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsane tangi awan gitu ya. Kaum bangsawan gitu nggih. Jadi jendela dibuka, matahari bersinar. Tapi kira-kira ketika lihat sinar matahari, renungannya apa? Puji Tuhan matahari bersinar. Atau ketika melihat langit yang biru, apa yang kita ucapkan? Tuhan tidak selalu menjanjikan langit yang biru. Wah, ini puitisnya remaja pemuda ini. Tapi Tuhan akan senantiasa
menjanjikan penyertaan sekalipun badai topan kehidupan melanda gitu. Kita bisa berani menerjangnya dalam nama Tuhan. Nah, sang pemazmur mengajak kita bagaimana indahnya penyertaan Tuhan, kabar baik melalui ciptaannya. Maka mari ketika kita melihat ciptaan Tuhan, renungan yang baik, dan Tuhan berkenan pada renungan yang baik, karena itu adalah kabar baik. Demikian juga hari ini dalam bacaan Injil, tadi dikatakan Tuhan Yesus sebagaimana kebiasaan di hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Anak-anak, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu adalah hari pemberhentian. Dalam Taurat Musa itu hari Sabtu, ketika Tuhan berhenti dari segala penciptaannya dan memberkati. Maka Tuhan Yesus dalam tatanan hari Sabat beribadah pada hari Sabat di Bait Allah. Pertanyaannya, kenapa hari ini kita beribadah di hari Minggu? Tuhan Yesus ibadahnya hari Sabat. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena sebagai pengikut Kristus, kita merayakan hari Minggu hari apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus, betul. Kita merayakan Tuhan Yesus yang menderita, yang mati di kayu salib, yang bangkit. Maka kemenangan di hari Minggu kita rayakan dalam ibadah. Pertanyaannya, siapa yang belum rajin sekolah Minggu untuk anak-anak? Semua sudah rajin kok ya. Untuk para remaja, siapa yang belum rajin ikut PA remaja? Karena semuanya nggak ngajung. Maka silakan komisi remaja gitu ya, untuk kembali ada bersama dengan anak-anak remaja, ada dalam kerajinan persekutuan. Tuhan Yesus saja rajin. Tuhan Yesus bahkan rajin membuka Alkitab, dan saat itu dibuka kitab apa? Gulungan kitab Nabi Yesaya. Dan ketika nubuat Yesaya dibacakan, ada satu nats yang mengungkapkan bagaimana Tuhan yang membawa kabar baik bagi orang buta, orang tertawan, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya, bahwa kabar baik ada dalam Tuhan Yesus. Kabar baik melalui karya pelayanan teladan Tuhan Yesus. Dan kabar baik bahwa Tuhan menyatakan tahun rahmat-Nya telah datang. Kapan tahun rahmat itu? Kita percaya 2025 adalah tahun rahmat Tuhan. Dan bagaimana kita merasakan tahun rahmat-Nya? Mari kita cermati bacaan yang kedua. Mari kita cermati gambaran. Kita ada dalam satu gereja. Kita ada dalam 1000 lebih sedikit umat Tuhan di GKJ Gumulan. Kita ada menjadi satu tubuh. Nah, sekarang saya mau cek anak-anak sekarang, tolong pegang mata. Mata-mata. Pegang pundak. Mana pundak? Pegang tangan. Oke. Tetapi sekarang Bu Wiwi mau menguji, tolong pegang bagian dari tubuh yang bukan yang Bu Wiwi sebut. Jadi kalau Bu Wiwi mengatakan mata, kita harus memperhatikan yang bukan mata. Jadi pegang yang bukan mata. Kalau Bu Wiwi katakan pundak, tolong pegang yang bukan pundak, karena kita mau peduli. Paham? Coba yang ada di balkon. Mata.
pundak, tangan, kaki. Wih, hebat. Sekarang yang di bawah. Yang di bawah semuanya jangan pegang yang Bu Wiwi katakan, karena kita mau peduli. Mata. Ini di alis ini. Di alis kalau Bu Wiwi bilang mata, pegangnya yang bukan mata ya. Oke, diulangi. Mata, pundak, tangan, kaki. Wih, ternyata pinter ya. Bahwa kita yang satu tubuh ini harus saling peduli, saling memperhatikan. Jadi Tuhan memang kasih beragam bagian anggota untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Berarti kita yang adalah satu gereja, kita diberi talenta, ada yang bernyanyi, bermusik, ada yang melayani, ada yang berbagi, ada yang mengajar, ada yang menasehati, semua Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Maka kita sudah dapat kabar baik dari Tuhan. Bagaimana kita mengabarkan kabar baik itu bagi sesama. Maka mari sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah dapat kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Mari kita kabarkan kabar baik itu bagi semua orang. Kira-kira mengabarkan kabar baik itu apa? Anak-anak Tuhan, siapakah yang sudah rajin sekolah? Wis, keren. Anak-anak Tuhan, siapakah yang sudah rajin belajar? Wis, keren. Anak-anak Tuhan, adakah yang suka membolos? Enggak ada anak Tuhan kok membolos. Anak Tuhan yang sudah rajin sekolah minggu? Wis, keren. Anak Tuhan yang sudah rajin berdoa? Wis, keren. Yang sudah rajin membuka Alkitab? Remaja-remaja. Yang angkat tangan anak-anak itu ya. Sudah rajin tersenyum? Mana senyummu? Kabar baik harus dibawa dalam senyuman. Kabar baik harus dibawa dengan kata-kata baik. Kabar baik harus dibawa dalam segala tindakan baik. Mari bersama. Tahun rahmat Tuhan yang kita terima, kita amini, kembali kita siarkan kepada siapapun bahwa kita sudah terima kabar baik dan kita kabarkan kabar baik itu bagi semua orang. Selamat hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama orang percaya di muka bumi kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman
yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum bersama kita menerima sakramen perjamuan, mari bersama kita tunduk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sungguh istimewa menjadi bagian dari keluarga. Kami bersyukur dalam karya cinta kasih, kabar baik boleh kami terima, Kristus yang memilih kami, menyelamatkan kami, dan kami boleh mengingatnya melalui penerimaan sakramen perjamuan. Demikian juga kiranya berkat dalam sakramen perjamuan semakin meneguhkan kami, khususnya anak-anak kami, dalam pertumbuhan dan perkembangannya menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Dan bersama dengan keluarga, kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu kami haturkan setiap karya pelayanan dalam sakramen perjamuan bagi anak-anak pada saat ini, karena kami yakin Engkau yang memberkati anak-anak kami, Engkau yang memampukan kami menerima sakramen perjamuan dan berkat-Nya yang semakin meneguhkan dan memelihara iman percaya kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita masuk dalam sakramen perjamuan. Kita ungkapkan Kidung Jemaat 360, bait pertama, biar kanak-kanak datang kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum bersama kita menerima roti dan anggur ini, marilah kita mengingati Tuhan Yesus yang ada di surga dan percaya bahwa iman kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan bagi anak. Namun bila mana ada warga dewasa, para orang tua yang dalam periode minggu kemarin belum mengikuti dan hendak mengikuti, silahkan menghubungi majelis yang akan mengedarkan roti dan anggur. Roti yang kita pecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Amin. Adakah anak-anak yang belum menerima roti? Semua sudah? Adakah Bapak Ibu yang berkehendak ikut perjamuan namun belum menerima roti? Tidak ada? Matur nuwun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, air anggur dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingati dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Adakah peserta perjamuan kudus pada saat ini yang belum menerima air anggur? Semuanya sudah? Matur nuwun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersyukur karena Tuhan telah memperkenan kita menerima sakramen perjamuan saat ini. Mari kita siapkan persembahan syukur kita dalam sakramen perjamuan yang akan kita haturkan ketika instrumental nanti Kidung Jemaat 289 dilantunkan. Mari kita naikkan Kidung Jemaat 289 bait 3 dan 4, Tuhan Pencipta Semesta. Baik, bersama kita akan satukan hati dalam doa syafaat penutup dan Bapa Kami. Bagi anak-anak yang belum hafal doa Bapa Kami, di layar nanti ada teks, bisa bersama-sama kita ucapkan. Mari bersama kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala,
3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memperkenan kami menerima sakramen perjamuan. Kami bersyukur Bapa atas anugerah keselamatan-Mu yang memampukan kami menjadi anak-anak Kristus yang terbaik. Kabar baik telah kami terima dan mampukan kami menyiarkan kabar baik itu melalui hidup baru yang berkenan di hadapan-Mu. Bersama kaum keluarga dalam cinta kasih-Nya, kami hendak bersyukur atas para orang tua yang boleh mendampingi kami, yang senantiasa mengasihi kami, atas para orang tua yang mendidik kami, yang Engkau berkati dalam kesehatan kecukupan, dan kami boleh ada dalam damai sejahtera-Mu. Kami yakin Engkau memberkati kami dalam masa muda kami, dalam studi kami menjadi pelajar Kristus terbaik. Kami boleh ada di dalam kerajinan bersekolah minggu. Kami boleh mempercayakan masa depan kami dalam naungan kasih-Mu. Demikian juga kami bersyukur ketika ada bagian dari kami yang berulang tahun, yang mensyukuri berkat yang dari Engkau. Demikian juga kami bersyukur ketika kesehatan Engkau berikan bagi kami. Tapi kami yakin Engkau juga meneguhkan mereka, khususnya teman kami, Olivia Krista Avarela. Kami yakin Engkau memberkati Ava dalam kuasa kesembuhan, hingga saatnya Engkau satukan Ava bersama anak-anak kami di sekolah minggu. Kami yakin Engkau juga memberkati Ibu Tanti Mulyani, Ibu Sri Hartatiana, Bapak Bagio Surono, dan mereka yang tidak bisa kami sebut satu persatu dalam mukjizat kesembuhan, karena kami yakin Engkaulah Sang Penyembuh. Demikian juga dalam kehidupan bersama dengan GKJ Gumulan, kami haturkan persaudaraan di antara kehidupan bersama yang penuh kasih mesra dalam setiap talenta yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Bahkan melalui pelayanan majelis GKJ Gumulan, melalui komisi-komisi khususnya komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami. Demikian juga dalam hidup bersama di antara kepelbagian di keseharian kami, berkati kami Tuhan bersama dengan masyarakat di sekeliling kami. Juga berkati Indonesia dalam kemuliaan-Mu. Berkati hari-hari ini ketika kami ada dalam libur sekolah, tapi kami boleh senantiasa mengarahkan hati menjadi yang terbaik dalam bagian dari sekolah, keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan ketika kami hendak melanjutkan kehidupan kami, berkati perjalanan pulang, berkati gedung gereja ini, juga hingga kembali Engkau satukan kami dalam pujian syukur. Kami haturkan segala sesuatunya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Anak masing-masing di
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.